Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita di dalam rangkaian pembahasan tentang perlengkapan senjata Allah. Maka saya mengundang kita untuk bersama-sama membuka dari Efesus, dari pasal 6 ayatnya yang ke-15. Tapi supaya kita bisa melihat secara utuh gambaran ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan dari ayat yang ke-10, saya akan bacakan hingga ayat yang ke-15, supaya kita bisa melihat bersama-sama konteks kepenulisan dari surat Efesus ini kepada jemaat Efesus. Saya ajak kita untuk melihat bersama-sama dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah kisah yang dimulai pada waktu itu tanggal 7 Desember tahun 41. Menjadi sebuah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia, secara khusus oleh negara Amerika. Kenapa demikian, saudara? Karena di tanggal 7 Desember tahun 41 itu terjadi sebuah peristiwa sejarah di dalam dunia ini, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua. Foto-foto yang saya tunjukkan adalah foto di mana lapangan udara ataupun stasiun Pearl Harbor yang dimiliki stasiun militer Amerika dihancurkan, diporak-porandakan oleh negara Jepang. Seperti halnya pada waktu saya membaca artikel ini, saya menemukan bahwa jumlah korban yang dialami oleh negara Amerika zaman itu sangat banyak sekali. Di sana dikatakan ada 16 kapal perang Amerika dihancurkan. Di sana dikatakan 188 pesawat terbang juga hancur. 2.403 korban meninggal dan juga ada 1.178 yang mengalami luka-luka baik itu ringan maupun berat. Kita melihat di sini betapa banyaknya korban yang terjadi. Pertanyaannya yang patut kita renungkan, kenapa peristiwa penyerangan lapangan atau stasiun militer dari Amerika, Pearl Harbor, ini bisa mendapatkan korban yang demikian banyak? Saudara, ternyata hari itu, tanggal 7 Desember, merupakan hari Minggu. Dan juga orang-orang Amerika merasa bahwa mereka tidak perlu menjaga diri, padahal pada waktu itu sedang Perang Dunia Kedua. Artinya segala hal itu terjadi karena mereka tidak siaga. Mereka tidak menjaga pertahanan mereka, militer mereka di tengah situasi yang pada waktu itu sedang luar biasa menakutkan. Karena di satu negara lain terjadi peperangan yang luar biasa, dan orang-orang Amerika pada waktu itu saat dalam kondisi yang tenang-tenang dan santai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat di dalam hal ini sering yang terjadi adalah kalanya seseorang berperang itu bukan selalu berbicara pertahanannya jelek. Kalanya seseorang dalam berperang itu bukan karena senjata yang digunakan kurang canggih, bukan. Tetapi seringkali itu terjadi karena kita tidak sadar hidup ini adalah sebuah peperangan yang harus dijalani. Di dalam bagian Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, perkataan yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan kita melawan roh-roh penguasa. Nah, seringkali kenapa sih orang Kristen itu bisa jatuh ke dalam dosa?
Kenapa sih orang Kristen seringkali di dalam pergumulan tidak menjadi setia dan tetap taat kepada Tuhan? Karena seringkali kita jujur katakan kita lupa kita dalam kondisi berperang. Kita seringkali tidak berjaga-jaga, kita seringkali tidak mengawasi diri kita sedemikian rupa. Akhirnya yang terjadi, kita termakan oleh tipu muslihat iblis. Saudara, musuh kita salah satunya itu adalah iblis. Kita tidak bisa melihat keberadaannya, tetapi pribadi ini, keberadaan ini melihat kita senantiasa. Dia selalu mencari celah kapan dia bisa melancarkan serangan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam surat Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Celakanya orang Kristen tertidur dengan pulas dan tidak sadar hidup ini adalah sebuah peperangan. Sekarang pertanyaan, kalau hidup ini adalah peperangan rohani, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan supaya kita bisa mengatasi serangan-serangan dari si iblis ini? Maka dari itu kita akan melihat bagian ini bersama-sama. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya undang kita untuk melihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana Paulus menuliskan Efesus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama di dalam pasal 1, di sana Paulus mengingatkan kepada pembacanya bahwa Tuhan itu memilih mereka sebelum dunia dijadikan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dikaruniakan Allah Roh Kudus di dalam hati mereka, yaitu dalam bentuk dimeteraikannya Allah Roh Kudus ketika seseorang percaya. Itu berbicara di dalam pasal 1. Nah, setelah itu Paulus setelah mengajak setiap pembacanya pada waktu itu, pendengarnya, untuk melihat bahwa Allah memilih manusia, lalu disampaikan bahwa keselamatan itu berbicara tentang anugerah. Dan misteri itu disampaikan di dalam pasal 3, bagaimana selama ini itu terkungkung, tidak disingkapkan. Akhirnya misteri itu disingkapkan kepada setiap kita, sehingga mengundang orang Yahudi maupun non-Yahudi semuanya tergabung, terhisap di dalam sebuah persekutuan antara saudara seiman. Itu di dalam pasal 2 dan pasal yang ketiga, saudara. Saudara, pada waktu saudara membaca di dalam pasal 3 ayat ke-14, saudara akan melihat bagaimana doa Paulus merindukan untuk jemaat-jemaat di sana memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang merasakan betapa dalam, tinggi, lebarnya kasih Tuhan. Dan saya kira itulah yang membuat orang Kristen bisa bertahan di tengah pergumulan-pergumulan yang sulit. Bagaimana mengingat bagaimana kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Saudara, kalau kita beralih ke dalam pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, saudara akan melihat beberapa aplikasi kebenaran yang Paulus sampaikan di tengah keselamatan oleh anugerah, di tengah pemilihan sebelum dunia dijadikan. Paulus menyampaikan apa saja yang orang Kristen harus lakukan. Maka saudara akan menemukan di dalam pembacaan ayat 1 sampai 16, di sana dikatakan bagaimana orang Kristen itu harus tersusun rapi, harus bersatu. Jangan merasa yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Saudara bisa membacanya itu di dalam pasal 4 ayat 16. Di sana Paulus memaksudkan supaya orang Kristen jangan terjadi perpecahan. Kalau saudara beralih di dalam berikutnya akan melihat bahwa kondisi manusia lama dan manusia baru memiliki perbedaan yang sangat kontras sekali. Dan itu ditunjukkan saudara melalui beberapa hal yang sangat aplikatif. Di sana Paulus mengingatkan tentang hal sehari-hari yang harusnya menjadi bagian orang Kristen. Misalnya, bagaimana kita harus marah, bagaimana kita harus menggunakan waktu, bagaimana kita harus jangan memakai perkataan yang kotor keluar dari mulut, dan seterusnya. Kita akan beralih kalau melihat di dalam pasal yang kelima, di sana Paulus sekali lagi menasihatkan, kita harus menjadi imitator of God. Imitator of God di dalam terjemahan LAI dipakai kata penurut-penurut Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipanggil taat kepada firman-Nya.
Kalau kita melanjutkan juga di dalam ayat 15 sampai yang ke-21, Paulus mengingatkan bagaimana kita bisa menggunakan waktu-waktu kita ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari ini adalah jahat berkaitan dengan pasal 6 nanti yang kita baca. Lalu saudara, setelah Paulus menyampaikan tentang bagaimana menggunakan waktu, masuklah ke dalam relasi di antara keluarga. Dimulai dari ayat 22 sampai ayat 33, suami dan istri. Istri tunduk sama suami, suami kasihilah istrimu seperti mengasihi diri sendiri dan mengasihi Tuhan. Setelah itu disampaikan di dalam ayat 1 sampai yang ke-9, itu relasi antara orang tua dengan anak. Terutama diawali ayat 1 sampai 3 itu anak dengan orang tua, lalu ayat yang keempat orang tua kepada anak, dan ayat selanjutnya bicara relasi tuan dan hamba. Nah saudara, bagian yang tadi kita baca ditutup dengan bagaimana Paulus membuka sebuah perspektif yang baru di dalam rangka kita mentaati seluruh aplikasi kekristenan ini. Kalau dari ayat 1, dari pasal 4 sampai pasal 5, pasal 6 ayat yang ke-9, di dalam rangka kita mentaati seluruh kebenaran ini, ada pihak lawan yang tidak senang, yang berusaha untuk menghancurkan setiap kita. Maka dari itu kalau saudara membaca dalam bagian ini diawali langsung oleh Paulus. Dari ayat ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kata akhirnya menjadi sebuah pesan yang terakhir sebelum Paulus menutup surat ini. Saudara, pada waktu saya menyelidiki di dalam bahasa aslinya, di sana dipakai kata hendaklah kamu kuat. Kata kuat di sana dipakai dengan satu bentuk, yaitu pasif atau middle. Maksudnya apa? Saya melihatnya bagian ini kalau diterjemahkan sesuai dengan keterangan dari bahasa aslinya, maka saya menerjemahkannya seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, saya memberikan di sana tambahan senantiasa. Kenapa? Karena di sana kata kerja yang dipakai saudara itu adalah present middle atau present pasif, di mana diri kita ada satu kekuatan di luar diri kita yang membantu kita untuk kita menjadi kuat. Dan apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Saudara, hal yang sama sebenarnya Paulus sudah sampaikan di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-22 dan yang ke-23. Saudara melihat bagaimana manusia lama kita itu harus kita tanggalkan, dan waktu bersamaan ada proses dua yang terjadi. Proses secara pasif yaitu Roh Kudus yang bekerja, proses secara aktif yaitu kita berusaha untuk menanggalkan. Hal yang sama saudara di dalam pasal 6 pun juga terjadi. Kalau saudara melihat di dalam ayat ke-10, di sana dikatakan hendaklah kamu dikuatkan. Dikuatkan oleh siapa? Oleh Allah Roh Kudus. Tapi pada waktu yang bersamaan, orang Kristen juga punya tanggung jawab, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan. Di sana Bapak Ibu, kata kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dipakai kata yang sama, yaitu middle. Middle itu apa sih? Begini saudara, dalam bahasa Yunani itu ada bentuk middle, artinya pada waktu saya itu melakukan sesuatu, saya melakukan itu untuk diri saya sendiri. Dan saya pun yang berupaya untuk melakukannya. Jadi kita melihat bersama-sama di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di sana ada dua bentuk kata kerja, yang satu pasif, yang satu ada satu usaha yang kita harus lakukan. Nah saudara, Paulus ingin menerjemahkan kata kamu kuat di dalam Tuhan itu ke dalam bentuk gambar yang saya tunjukkan. Bapak Ibu, kita sudah lihat khotbah minggu yang lalu. Pak Robin sudah menyampaikan tentang berbaju jirakan keadilan. 2 minggu yang lalu kita belajar berikat pinggangkan kebenaran. Saudara nanti melihat ini adalah
kuat di dalam Tuhan, itu dilambangkan seperti seorang prajurit yang memakai perlengkapan dari ketopong sampai perlindungan pada kakinya. Saudara, kalau 2 minggu yang lalu, Ibu Malvin sudah menyampaikan tentang berikat pinggangkan kebenaran, lalu Pak Robin menyampaikan berbaju jirakan keadilan. Saudara, sebenarnya Pak Robin minggu yang lalu sudah menyampaikan, kata kebenaran di dalam berikat pinggangan kebenaran dipakai kata aletheia. Aletheia itu apa? Sederhananya begini, aletheia itu firman Tuhan, truth, kebenaran yang sejati atau esensi. Nah, tetapi keadilan yang dipakai di sana adalah dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran yang teraplikasi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang Alkitab saja, tetapi kebenaran yang harusnya kita lakukan. Itulah dikaiosune. Nah, sampailah kita sekarang ke dalam ayat 15, saudara. Saudara, di dalam ayat 15 di sana dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, waktu sekali lagi saya mempersiapkan bagian ini, saya menemukan sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak ada 2 kata kerja. Di sana kalau kita melihat bersama-sama, dipakai kata ada 2 kata kerja, berkasutkan dan memberitakan Injil. Padahal di dalam bahasa aslinya cuma ada 1, saudara. Maka dari itu saya menawarkan sebuah terjemahan yang lebih tepat, saudara, yaitu kakimu diikatkan sendiri dengan kesiapan bagi Injil damai sejahtera itu. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata berkasutkan itu dipakai kata, bahasa Inggrisnya saya langsung terjemahkan, yaitu diikatkan. Dan itu sekali lagi menggunakan bentuk yang harusnya kita berusaha untuk melakukannya. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kakimu diikatkan dengan kesiapan bagi Injil? Nah, saudara, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Seringkali kita mengartikan bagian ini, berkasutkan Injil, bukan hanya berarti kita pergi memberitakan Injil, tapi seharusnya kita menghidupi semangat Injil. Ini yang seringkali, saudara, orang Kristen yang mungkin salah kaprah. Kita berpikir Injil itu berkaitan selalu dengan PI, pemberitaan Injil. Padahal bagian ini memaksudkan kepada setiap kita, bukan kita rela sekedar siap bagi Injil, tetapi seharusnya kita menghidupi semangat Injil itu. Apa sih maksudnya menghidupi semangat Injil? Saudara, saya bagi menjadi 3. Seharusnya, saudara, yang dimaksud dengan berkasutkan atau berikatkan kepada kesediaan, kesiapan bagi semangat Injil, yaitu adalah yang pertama, orang Kristen seharusnya hidup karena Injil. Yang kedua, hidup di dalam Injil. Dan yang ketiga, hidup bagi Injil atau hidup untuk Injil. Saya akan jelaskan secara singkat ketiga frase ini, saudara. Saudara, ketika berbicara soal hidup karena Injil, hal ini berbicara soal bagaimana kita diselamatkan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan di dalam dunia ini tanpa mengalami anugerah Tuhan. Tidak ada. Injil berbicara bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar menyelamatkan orang berdosa yang begitu tidak layak. Dan Allah yang adil itu murka kepada dosa manusia. Tetapi sementara Allah yang kasih ingin mengasihi dan melindungi manusia. Dan kedua sifat Allah itu bertemu di dalam kisah salib. Dan tidak ada orang Kristen yang diselamatkan tanpa karya salib Kristus. Saudara, kita seharusnya sadar kita hidup karena Injil Tuhan. Hari ini saudara dan saya, kita boleh datang ke gereja. Kita boleh menjadi orang percaya. Semua karena Injil. Karena kekuatan Injil itu.
yang menyelamatkan setiap kita. Dan seharusnya saudara semua orang Kristen harus mengalami proses hidup karena Injil. Saudara, hal yang kedua, kita bukan hanya hidup karena Injil, tapi seharusnya kita hidup juga di dalam Injil. Saudara, apa maksudnya hidup dalam Injil? Hidup dalam Injil ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita dikendalikan oleh Injil itu sendiri. Saudara, misalnya di dalam kita berumah tangga, kita menemukan istri kita sekali lagi masaknya keasinan. Saudara, kalau di dalam semangat Injil, kita hidup dalam Injil, artinya kita belajar untuk memberikan lagi kesempatan. Seperti layaknya Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Misalnya saudara, kita menemukan suami kita melakukan kesalahan yang berulang kali sama. Misalnya saudara, sudah dibilang kalau taruh sandal itu di depan. Tapi bolak-balik kita taruhnya entah sandal yang kanan di sebelah mana, sandal yang kiri di sebelah mana. Kita tidak peduli. Nah, seringkali akhirnya karena kesalahan sepele kita geger, kita marah. Saudara, kalau kita hidup dalam Injil, kita belajar semangat pengampunan. Saudara, kalau hidup di dalam Injil, kita belajar tentang apa artinya menerima orang yang tidak layak. Kalau kita hidup dalam Injil, kita tahu apa arti melayani Dia. Saudara, seharusnya orang Kristen bukan hanya hidup karena Injil, tetapi dia harusnya menghidupi Injil itu. Saudara, salah satu bentuk hidup dalam Injil teraplikasi dalam apa? Saudara, hari-hari kita isi dengan pembacaan akan firman Tuhan. Luangkan waktu saudara di dalam bulan Mei ini untuk mengikuti pertemuan ke hati. Biarkan, izinkan Tuhan bekerja lewat keberadaan pemerhati, jemaat-jemaat yang lain, persekutuan saudara seiman yang menolong kita untuk boleh terus mengasah sesama. Saudara, bagian yang terakhir, kita bukan hanya hidup karena Injil, bukan hanya hidup dalam Injil, tapi kita juga harus hidup bagi Injil itu. Artinya apa saudara? Bercerita tentang bagaimana kita memfokuskan seluruh talenta kita. Talenta itu berbicara bukan hanya skill saudara, tetapi berbicara pertolongan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita pakai itu semua untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik. Saudara, banyak orang itu salah kaprah tentang memberitakan Injil. Berpikir harus ikutin metode A, metode B. Saya tidak pernah ikutin training ini dan training itu, maka saya tidak bisa menginjili. Enggak saudara. Menginjili itu berbicara bagaimana menceritakan Yesus yang hidup dalamku buat orang lain yang belum pernah mendengar kabar baik. Saudara, mari kita belajar dan berusaha. Saya tahu saudara, saat ini kita semua kebanyakan work from home. Tapi andaikan masa ini, pandemik, wabah ini sudah berlalu. Saudara, ada saatnya kita bertemu dengan orang non percaya. Belajar untuk bukalah pembicaraan terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Saudara, menurut saya ketika kita tidak kenal siapa dia, tiba-tiba kita datang membawa traktat, menurut saya kita kurang menghargai sesama kita. Atau kita tiba-tiba saudara baru juga kenal, baru juga ngomong 1-2 menit, langsung kita tanya, kalau mati masuk mana? Saudara, menurut saya itu adalah kalimat-kalimat yang didasari hanya demi kepentingan saya saja. Padahal seharusnya ketika kita memahami semangat Injil, saudara, kalau melihat Yesus menginjili orang, saudara, Yesus tidak pernah belak-belakan. Dia masuk ketika kepada perempuan Samaria, dia masuk dari air. Ketika dia menceritakan kerajaan Allah, saudara, dia menceritakan seperti layaknya penabur, yang pada waktu itu memang orang pekerjaannya adalah menabur benih dan lain sebagainya. Saudara akan menemukan bagaimana Yesus menyesuaikan diri dengan banyak situasi. Dan kita dipanggil juga saudara untuk hidup bagi Injil itu. Saudara, ini adalah menjadi sebuah bagian dalam rangka kita
mengatasi serangan dari si jahat. Iblis tidak akan pernah berhenti, saudara, menyerang kehidupan anak-anak Tuhan melalui kejadian sehari-hari. Maka dari itu, saudara, saya undang kita untuk boleh bersama-sama, hendaklah kita dikuatkan dalam Tuhan. Dan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Dan seperti saudara yang dikhotbahkan oleh rekan-rekan sebelumnya, mari kita bersama-sama gunakan perlengkapan senjata Allah agar kita dapat mematahkan serangan-serangan si iblis. Hari-hari berikutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana serangan iblis itu juga dihancurkan melalui doa. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari kita tenangkan diri kita. Kita bersama-sama meneduhkan diri kita. Sebenarnya kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mendoakan beberapa hal. Satu musik yang boleh mengiring kita, jamahan Tuhan indah sekali. Saudara, saya akan memimpin kita di dalam doa.